sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusukin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener Serius, Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asli. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu, Bang, mengira Indonesia itu kan negara Islam. Awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh, kamu tuh di Indonesia tuh negara Islam. Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka orang banyak banget, Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu Dija saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi ya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak bener juga gitu. Karena sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama. Dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya. Makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari. Kamu bajingan, kamu dulu, kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Hatta berarti Hatta, ya? iya. Oh. 2 periode mereka mendukung, Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI, Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gombolan preman-preman yang dipakai jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah nggak, Bu? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya, FUI ya. Ingat. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu, mereka menjadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini